Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Pramadana Lamsah. Di sini saya akan membuka dan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Statistika Pendidikan. Kelompok 5 sendiri beranggotakan saya sendiri, Luki Pramadana Lamsah, dengan nomor NIM 211995. Selanjutnya ada Muhammad Ihsan Fauzi dengan nomor NIM 211922. Selanjutnya ada Nur Indah Laili dengan nomor NIM 219140. Dan yang terakhir ada Rizky Wahid Hidayat dengan nomor NIM 219150. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan materi. Penyajian data. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar data yang telah terkumpul tadi dapat dipahami dan dianalisa sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Setelah data diperoleh, biasanya data-data yang diperoleh tersebut dapat disajikan dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk tabel dan dalam bentuk diagram. A. Penyajian data dalam bentuk tabel. Pada dasarnya banyak cara untuk menyajikan data sehingga ia dipahami dan digunakan secara tepat oleh pengolah data. Namun, untuk menghasilkan gambaran data yang komunikatif, harus diingat untuk menyajikan suatu kebutuhan sesuai kebutuhan. Dalam hal ini, penyajian data dalam bentuk tabel bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai jumlah secara terperinci, sehingga memudahkan pengolah data dalam menganalisis data tersebut. Penyajian data memiliki fungsi antara lain: 1. Menunjukkan perkembangan suatu keadaan. 2. Mengadakan perbandingan pada suatu waktu. Selanjutnya, macam-macam penyajian data dalam bentuk tabel. Tabel baris kolom adalah tabel yang terdiri dari baris dan kolom yang tidak terdiri dari beberapa kategori dan data kuantitatif yang dibuat menjadi beberapa kelompok. Jadi, data baris kolom ini adalah tabel baris kolom ini merupakan tabel yang paling simpel karena tidak terdiri dari beberapa kategori, hanya terdiri dari satu kategori. Seperti contoh pada tabel daftar IP seorang mahasiswa ekonomi syariah. Selanjutnya, tabel kontingensi merupakan bagian dari tabel baris kolom. Akan tetapi tabel ini memiliki ciri khusus, yaitu menyajikan data yang terdiri atas dua faktor atau dua variabel. Faktor yang satu terdiri atas B kategori dan lainnya terdiri atas K kategori. Dapat dibuat daftar kontingensi berukuran B kali X dengan B menyatakan baris dan K menyatakan kolom. Jadi tabel kontingensi itu merupakan bagian dari tabel baris kolom. Akan tetapi tabel ini memiliki beberapa kategori. Seperti contohnya pada slide, banyaknya murid sekolah di daerah Jawa Timur menurut tingkat sekolah dan jenis kelamin pada tahun 2013. Nah, dapat kita perhatikan. Jadi tabel ini itu bisa memahami kita, bisa mudah menganalisis kita dalam menganalisis data tersebut. Jadi di sini bisa dijelaskan ya, misal jumlah siswa laki-laki pada tingkat sekolah SD itu ada berapa, SMP ada berapa, SMA ada berapa, siswa jenis kelamin perempuan pada tingkat SD ada berapa, SMP berapa, SMA berapa, dan jumlahnya berapa. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya memohon maaf, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh sahabat saya Muhammad Ihsan Fauzi. Dari saya cukup sekian dan terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan tabel penyajian data dalam bentuk tabel silang dalam satu variabel. Oke. Penyajian data dalam bentuk tabel silang dalam satu variabel seperti contoh di dalam makalah ya. Sudah dijelaskan atau diberi gambar dalam makalah kelompok kami. Gambar yang seperti ini, mohon maaf. Oke, langsung saja. Selanjutnya, penyajian data dalam bentuk diagram. Diagram atau grafik adalah alat penyajian data yang tertuang dalam bentuk lukisan, baik lukisan garis, gambar maupun lambang. Jadi dalam penyajian data angka melalui grafik, angka itu disajikan dalam bentuk lukisan garis, gambar atau lambang tertentu. Dengan kata lain, data
angka divisualisasikan. Oke, macam-macam diagram grafik yang digunakan untuk penyajian data. 1. Grafik garis, poligon. Grafik garis biasanya dibuat untuk menunjukkan perkembangan suatu keadaan. Perkembangan suatu keadaan tersebut dapat naik ataupun dapat turun dalam kelas secara berturut-turut. Grafik garis dapat dibuat dari distribusi frekuensi data tunggal maupun dari distribusi data kelompok. Pembuatan grafik garis dapat dilakukan dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut. 1. Membuat tabel persiapan. Karena pada tabel grafik biasanya yang dicantumkan adalah tanda kelas, maka pada tabel persiapan perlu dicantumkan tanda kelas dari masing-masing interval kelasnya. Yang kedua, berdasarkan tabel persiapan tersebut dibuat poligonnya. Contoh gambarnya, diagram garis, maaf. Saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok kami. Yang kedua adalah grafik batang, atau bisa disebut dengan histogram atau diagram batang. Diagram batang adalah suatu penyajian data statistik dengan menggunakan gambar berbentuk balok atau batang. Grafik histogram adalah grafik yang tersusun dari segi empat yang didirikan pada absis dan membentang selebar-lebarnya sesuai dengan kelas. Tinggi dari segi empat itu sebanding dengan frekuensi masing-masing kelas yang diwakili, seperti halnya dengan poligon. Ordinatnya juga menyatakan frekuensi dan absisnya menyatakan tingkatan-tingkatan gejala. Histogram dapat dibuat dari distribusi frekuensi data tunggal dan distribusi frekuensi data kelompok. Terdapat dua macam diagram batang ini. Yang pertama adalah diagram batang tegak dan yang kedua adalah diagram batang mendatar. Diagram batang tegak adalah batang-batang pada diagram yang jika dilukiskan secara tegak, dan diagram batang mendatar adalah diagram-diagram atau batang-batang yang jika dilukiskan akan membentuk mendatar. Contohnya ada pada slide di bawah ini. Yang ketiga adalah diagram lingkaran atau pie chart, berfungsi untuk membandingkan data antar kelompok. Berikut adalah contoh dari diagram lingkaran. Diagram lingkaran pada contoh tersebut melukiskan data penjualan buku per bulan, yaitu pada bulan Januari buku yang terjual adalah sebesar 6% dan pada Februari 14%, pada bulan Maret 16%, April 21%, Mei berjumlah 23% dan Juni berjumlah 20%. Dan jika dijumlahkan data tersebut akan mencapai jumlah 100%. Selanjutnya adalah diagram pencar. Diagram pencar disebut juga diagram titik atau diagram sebaran, yaitu diagram yang menunjukkan gugusan titik-titik setelah garis koordinat sebagai penghubung putus. Untuk kumpulan data yang terdiri dari dua variabel dengan nilai kuantitatif, maka diagramnya dapat dibuat sumbu koordinat dan gambarannya akan menggambarkan kumpulan titik-titik yang terpencar. Contoh diagram pencar ada di slide ini. Slide ini menunjukkan data siswa laki-laki dan perempuan per tahun. Pada tahun 2019, jumlah siswa laki-laki ada 13 dan jumlah siswa perempuan ada 35. Untuk tahun 2019, jumlah siswa laki-laki ada 22 dan perempuan ada 32. Untuk tahun 2020, jumlah laki-laki ada 18 dan jumlah perempuan ada 28. Poin selanjutnya adalah diagram gambar atau lambang. Diagram gambar atau diagram lambang sering dipakai untuk mendapatkan gambaran kasar sesuatu hal dan sebagai alat visual. Diagram gambar sangat menarik untuk dilihat, terlebih lagi apabila gambar atau lambang tersebut yang digunakan cukup baik dan menarik. Berikut adalah contoh diagram gambar.
Poin selanjutnya, diagram peta atau kartogram. Diagram peta dalam pembuatannya digunakan peta geografis tempat data terjadi. Dengan demikian, diagram ini menggambarkan keadaan dihubungkan dengan tempat kejadiannya. Salah satu contoh yang sudah terkenal ialah jika membuka buku peta bumi, di dalamnya terdapat peta daerah atau pulau dengan mencantumkan gambar gunung, gambar padi dan palawija yang mengilustrasikan daerah produksinya dan sebagainya. Berikut adalah contoh diagram peta. Bisa dilihat di gambar PPT. Selanjutnya adalah polygon frekuensi. Polygon frekuensi adalah grafik garis dari data dalam tabel distribusi frekuensi yang menghubungkan frekuensi setiap nilai tengah interval kelas yang dimulai dari interval 0 atau sebelum interval kelas pertama sampai dengan interval ke n plus 1 atau sesudah interval ke n. Frekuensi interval kelas 0 sama dengan 0 dan demikian pula halnya frekuensi interval kelas n plus 1 sama dengan 0. Berikut adalah contoh polygon frekuensi. Berikutnya atau yang terakhir adalah OGIF. OGIF adalah grafik dari suatu data dalam distribusi frekuensi kumulatif dengan nilai-nilai skala berupa nilai tepi kelas atau batas kelas. Setiap interval kelas dan nilai skala vertikalnya berupa frekuensi kumulatif. Jadi, dalam nilai-nilai skala pada absis atau horizontal, grafik OGIF sama dengan pada absis histogram, sementara bentuk grafiknya berupa grafik garis seperti pada poligon. OGIF ada dua macam, yaitu OGIF dengan frekuensi kumulatif kurang dari atau sama dengan, dan OGIF dengan frekuensi kumulatif lebih atau sama dengan. Berikut contohnya. Dari kelompok kami, apabila ada salah-salah kata atau tutur kata yang kurang jelas atau penjelasan yang kurang jelas, dirasa kurang jelas, bisa ditanyakan di diskusi pada saat mata kuliah berlangsung. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.